Perbarui ilmu Islam kamu bersama Religion di tv1news.com dan TV1 Connect. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa TV1, alhamdulillah masih kita bersama-sama di kajian sahur ini mengenang Syekh Ali Jabir rahimahullah dalam tema beriman pada takdir dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman itu salah satu iman terhadap takdir itu salah satu rukun iman. Setiap orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wajib baginya beriman terhadap takdir, bahawa semuanya yang terjadi di alam semesta ini sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita simak penjelasannya dari almarhum Syekh Ali Jabir. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Bismillah. Soal takdir, menurut saya dalam tema seperti ini, pandangan Islam itu tidak boleh terlalu panjang masuk dalam ilmu ini, karena tidak akan bisa difahami. Ada seorang bertanya sama Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, masalah takdir dan qadar, bagaimana kita bisa belajarinya? Beliau menjawab, bahrun amiqun fala talijhu. Ilmu takdir itu seperti laut yang terlalu dalam. Jangan coba-coba untuk memasukinya. Ditanya lagi soal takdir. Beliau lagi menjawab, tariqun muzlimun fala taslukhu. Jalanan yang gelap, jangan coba-coba untuk dijalani atau dilewatinya, karena tidak bakal difahaminya. Ditanya lagi soal takdir, tetap beliau menjawab, sirrullahi fala takallafhu. Itu salah satu rahasia Allah yang kita tidak akan bisa fahaminya. Jadi sebatas bagi orang mukmin, sikap terhadap takdir itu, pertama dia harus memahami beda qada sama qadar. Ada istilah qada, ada istilah qadar. Qada itu yang Allah Subhanahu wa taala sudah wujudkan sebelum terjadi apa-apa, sudah menjadi di bagian qada. Kalau qadar adalah proses terlaksana apa yang sudah Allah tetapkan. Sudah faham bedanya? Dan kita harus percaya Allah tidak akan mungkin menetapkan sesuatu kalau Allah tidak tahu. Berarti ada yang perlu kita fahami, dan memang kalau kita terus berusaha mendalami takdir, mohon maaf, di ujung-ujungnya tetap juga tidak bakal faham. Karena luar biasa, banyak rahasia-rahasia. Tapi yang kita harus tahu dan yakini, sikap kita terhadap apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW di hadis yang sahih, ajaban li amril mu'min, in asabathu sarra'a syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra'a sabar fakana khairan lah, wa laysa dhalika illa lil mu'min. Kata Rasulullah SAW, aku terkejut dengan orang mukmin, aku heran, segala sesuatu bagi orang mukmin itu baik. Kalau dia dapat kebaikan, dia menjadi orang yang setia bersyukur terhadap kebaikan yang Allah berikan. Nikmat, dia selalu bersyukur. Sebaliknya, kalau dia dapat ujian dan musibah, dia selalu bersabar. Itu sikap orang mukmin. Dan kemuliaan dan keagungan yang dia dapat, semua segala sesuatu yang dia dapatkan atau dia menghadapi segala buruk maupun baik, bagi orang mukmin. Kenapa kata Rasulullah itu semuanya baik bagi orang mukmin? Tak ada istilah buruk bagi orang mukmin. Kenapa? Karena orang mukmin terhadap keburukan dia sanggup menghadapinya dengan sabar. Disitulah kelebihan orang mukmin. Tanpa dia tahu dan tidak mencari tahu kenapa terjadi ini, apa alasannya terjadi,
dia yakini di belakang takdir itu ada sesuatu hikmah yang saya belum tahu dan saya belum bisa menemukan jawabannya. Tapi saya cukup percaya itu dari Allah, berarti itu pasti baik. Makanya jemaah sekalian, orang mukmin terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik maupun buruk, kalau kita mendapatkan kebaikan kita bersikap apa? Syukur. Kalau dapat keburukan kita bersikap, sudah berjalan hidup kita. Coba takdir tetap berjalan. Kita ikhlas, kita ridha, Allah akan ridha, pahala kita sempurna dan takdir tetap berjalan. Faham? Kita tidak ikhlas, kita tidak ridha, akan Allah murka terhadap kita, kehilangan pahala dan takdir tetap berjalan. Berarti sabar tidak sabar, takdir berubah enggak? Tidak berubah, tetap berjalan. Kalau memang tetap berjalan, buat apa saya marah? Buat apa saya namuk? Buat apa saya tolak? Kalau memang ujung-ujungnya daripada saya sia-sia pahala, sia-sia ridha Allah, yang mendingan saya memilih sabar. Karena saya tahu dengan saya sabar Allah ridha, dengan saya ikhlas pahala saya sempurna dan tetap takdir itu akan berjalan. Coba kita dengar qari kita membaca ada beberapa ayat yang insyaAllah bisa menambahkan wawasan kita. Ada di surat Maryam, ada di suratul Hajj, ada di suratul An'am, ada di suratul Ma'idah, dan ada beberapa termasuk di suratul Hadid. Dan saya minta qari'nya membacakan dari surah Maryam dulu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. Coba di surat Maryam ini, surah Maryam ayat 35, Allah Subhanahu wa taala gambarkan segala sesuatu yang Allah qada'kan, tertulis di ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah hendak terjadi, bisa terjadi. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau belum kun fayakun berarti belum takdir. Masih di dalam level qada'. Sudah tertulis dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena semenjak kita sebelum diciptakan apa-apa, 50.000 tahun sebelum ada manusia, sebelum ada langit, sebelum ada bumi, sebelum ada makhluk manapun, Allah Subhanahu wa taala sudah tuliskan takdir kita. Allah sudah mencetak semua nasib-nasib kita sampai ke neraka atau ke surga. Siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka. Siapa yang menjadi orang Indonesia, siapa yang lahir di Arab, siapa punya keturunan, siapa yang tidak punya keturunan. Itu 50.000 tahun yang lalu. Sebelum ada apa-apa, 50.000 tahun. Berarti itu tanda besar Allah Subhanahu wa taala bikulli syai'in alim. Dan ini menjadi rukun pertama yang harus kita fahami. Kan ada 4 rukun untuk memahami masalah takdir. Yang pertama, kita yakini Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Ma kana, ma yakunu, wa ma sayakun ila yaumil qiyamah. Apa yang sudah terjadi, apa yang sedang terjadi, apa yang akan terjadi sampai hari kiamat Allah tahu. Berarti kita yakini innallaha bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang kedua, al-kitabah, tertulis. Segala sesuatu itu tertulis. Allah punya rencana. Tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang mendadak. Tidak ada yang datang kebetulan. Semua sudah tertulis dalam buku takdir. Ini yang disebutkan Al-Kitabah. Berarti kita percaya dan yakin semua yang terjadi di bumi ini adalah sudah tertulis di dalam Al-Lawhul Mahfuz, di dalam buku takdir. Yang ketiga adalah Al-Masyi'ah. Segala sesuatu yang terjadi di bumi itu semua dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang baik maupun yang buruk. Yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu. Apakah itu takdir sendiri atau sebab-sebab yang mengantarkan kepada takdir.
Kadang ada takdir yang bisa datang sendiri, ada takdir yang harus ada usaha dan ikhtiar. Dan semuanya takdir dengan asbabnya, dengan sebab-sebabnya, semua ditakdirkan, dituliskan oleh Allah, ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga dihindak oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah yang menciptakan. Contoh, kalau kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, kalau Allah tidak berkenan menerima untuk kita mendapatkan hidayah, kita susah mendapatkan hidayah. Tapi ini tetap kita usaha dan ikhtiar. Sebagaimana kita usaha mencari nafkah dan rezeki agar bisa mencukupi diri dan keluarga, kita harus juga berusaha dan bekerja keras untuk menjemput hidayah, untuk menjemput pertolongan Allah, untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di suratul Hadid ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu tertulis dalam takdir supaya apa? Supaya jangan berlebihan senang kalau mendapatkan nikmat, karena ini semua sudah dihendak oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia. Yang kedua, ketika ditimpa musibah jangan terlalu sedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan terlalu sedih menikapi takdir yang buruk, menikapi musibah, menikapi ujian. Boleh kita sedih, wajar, kita manusia. Tapi yang tidak boleh, yang berlebihan. Sampai ada orang berkata, Allah tidak adil, saya tidak terima. Kenapa saya terjadi seperti ini? Kita harus tahu, memang Allah punya rahasia. Tapi yakini, setiap ada ujian yang kita dapatkan, pasti Allah Subhanahu wa taala naikkan darajat kita, Allah ampuni dosa kita, Allah sucikan kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita. Subhanallah, kalau kita memperhatikan, memang manusia sebenarnya melihat, mempandangi Allah tidak adil. Karena kita sebenarnya yang tidak adil, bukan Allah yang tidak adil. Contoh, tadi kan menanyakan masalah neraka, tapi kenapa tidak menanyakan masalah surga? Kira-kira kalau kita masuk surga, apakah sudah layak dan pantas masuk surga? Dibandingkan betapa banyak nikmat dan sebenarnya luar biasa, kita belum lunasi syukur, dan tidak ada ibadah yang mampu membawa kita ke surga, karena dibanding umur yang Allah kasih dan jumlah ibadah yang kita sudah lakukan, tidak ada bandingan. Tapi kok masuk surga? Kenapa kita datang, ya Allah, kenapa saya tidak masuk? Tidak pantas saya masuk surga, ya Allah. Cuma itulah manusia. Ketika soal buruk dia menuntut kepada Allah, tapi kalau soal kebaikan dia tidak pernah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama juga ketika ujian sekolah. Kalau dia satu mata pelajaran gagal dia melanjutkan ujian, gimana? Ulang enggak 1 tahun? Ulang lagi kan? Gara-gara satu mata pelajaran dia tidak bisa naik kelas karena satu mata pelajaran tidak mendapatkan nilai cukup. Kira-kira yang gagal semua mata pelajarannya tidak lulus, sama yang satu mata pelajaran tidak lulus, sama enggak ulang dua-duanya mengulang 1 tahun? Sama. Ya, apa ini adil atau tidak adil? Kok ada yang satu, ada yang banyak? Makanya jamaah sekalian, sebenarnya tidak pantas kita bertanya kenapa Allah. Ya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Kita tidak berhak menanyakan kenapa Allah seperti ini atau begini begitu. Tapi kita yakini Allah Subhanahu wa taala Maha Adil dan Maha Kasih Sayang. Allah sudah tunjukkan jalannya. Kalau kita gagal mengambil jalan, berarti kita yang terima risikonya. Masya Allah. Baik, Syekh Ali, memahami khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absorihim ketika Allah menutup hati, pendengaran, penglihatan. Pertanyaannya adalah, mengapa Allah justru tidak memudahkan orang ini untuk bertaubat, malah justru Allah mengunci mati hatinya? Ini tanya lagi, kenapa Allah ya? Tapi tidak apa-apa, kita jawab. Manusia ketika Allah Subhanahu wa taala sudah menutuskan nabi, menurunkan kitab,
Allah sudah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik untuk manusia. Tapi kadang-kadang manusia justru memilih jalan ke neraka. Contoh, saya kasih contoh sederhana. Menabah khatam Allah, ya, Allah menutupi hati mereka, telinga mereka, mata mereka supaya tidak bisa melihat kebenarannya. Karena mereka yang memilih itu. Contoh Abu Lahab. Abu Lahab pamannya Rasulullah SAW. Ditempatkan di mana? Abu Lahab. Di surga atau di neraka? Neraka kan? Dan kita semua baca. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Cuba ketika turunnya tabbat yada Abi Lahabin wa tab, ada yang menyampaikan kepada Abu Lahab, ini lihat ada satu surat yang menancam kamu masuk neraka. Tapi Abu Lahab bersikap apa? Kalau dia bisa menjadikan Al-Quran itu tidak benar, dia datang saja kepada Rasulullah. Oh, kok turunnya ayat tabbat yada, aku mau masuk Islam dong. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah. Berarti tantangan dengan ayat tabbat yada. Tapi karena Allah tahu di dalam takdirnya, justru Abu Lahab memilih tidak beriman kepada Allah SWT. Makanya turun ayat ini menjadi balasannya terhadap apa yang dia sudah menetapkan dirinya. Makanya apapun yang kita pilih, Allah tidak mau membuat manusia menderita. Allah tidak suka membuat kita semua masuk neraka. Allah tidak mau. Cuma mohon maaf, ada orang manusia yang memang memilih jalur syaitan. Memilih jalur itu, dia tidak mau. Sudah diberikan, sudah diingatkan, sudah diberi nasihat, sudah diberikan petunjuk, sudah ditunjukkan ayat, sudah ditunjukkan bersabda Rasul, tapi dia tidak mau. Dia memilih, dan Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka mengingkari kebenaran, tapi kata Allah, isi hati mereka tahu itulah kebenaran dari Allah. Tapi mengapa mereka tidak mau beriman? Mengapa mereka memilih jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Karena itu zulman wa uluwa, karena mereka menzalimi dirinya dan mereka sombong, tidak mau menerima kebenaran. Mari kita sama-sama berdoa, meminta yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sudah di sisa bulan Ramadan. Mudah-mudahan sisa yang kita hadapinya mudah-mudahan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. Ampunilah segala dosa kami. Ya Allah, jadikan kami senantiasa hamba yang bersyukur atas segala nikmat yang kami dapatkan. Ya Allah, berikan kepada kami kemampuan sabar menghadapi segala ujian dan takdir. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan kepada kami keberkahan dan kemuliaan Lailatul Qadar. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan Lailatul Qadar. Tuliskan nama-nama kami hamba yang terpilih dan diterima di Lailatul Qadar agar mendapatkan nilai ibadah lebih dari 83 tahun, 1000 bulan ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin, terimalah puasa kami, terimalah salat tarawih kami, tahajud kami. Walaupun banyak kekurangan kami, banyak kekurangan kekhusyuan kami, tapi mohon ya Allah terima apa adanya ya Rabbal Alamin. Maafkan kekurangan kami, ampuni orang tua kami. Ya Allah, ampuni saudara kami muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hidup maupun yang telah wafat. Ya Allah, hantarkanlah kami di ujung Ramadan menjadi hamba-hamba yang bebas dari neraka Jahannam. Birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, begitulah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita yakin bahawa semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti ridalah. Ridalah kepada Allah Subhanahu wa taala, raditu billahi rabba. Dan selalu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bisa terjadi yang di dalam kehidupan kita musibah atau ujian karena dosa dan kesalahan kita. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan di alam semesta ini, di muka bumi ini karena perbuatan kita, perbuatan manusia. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu kita beristighfar, selalu kita memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berbaiki segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita sama-sama beristighfar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengampuni segala dosa kita semua, khususan di bulan yang mulia ini. Mari kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.